Teman Kelana, kalian ada di mana malam satu suro ini? Malam satu suro itu dianggap keramat. Ada banyak ritual yang dilakukan pada malam satu suro. Mulai dari Keraton Jogja, Keraton Solo, di Gunung Merapi, atau di pantai selatan Jogja, juga di Gunung Lawu. Dan kali ini saya akan bercerita tentang malam satu suro. Sebagian besar masyarakat Jawa menganggap malam satu suro adalah malam yang sakral. Ada banyak pantangan, larangan, juga ritual yang dilakukan pada malam satu suro. Sebenarnya malam satu suro itu berhubungan langsung dengan konsep peralihan waktu menurut budaya Hindu sebelum Islam menyebar di Pulau Jawa. Dan sebagai catatan, peralihan waktu menurut perhitungan Jawa kuno itu terjadi setelah matahari terbenam. Jadi bukan pada saat tengah malam seperti sistem kalender yang sekarang kita pakai. Dalam budaya Hindu, setiap peralihan waktu itu dianggap sebagai sesuatu yang keramat. Karena peralihan waktu itu berhubungan dengan sang kala atau betara kala, sang penguasa waktu, sang pencabut nyawa. Bukan cuma sekedar mencabut nyawa, tapi betara kala atau sang kala ini tidak mengenal belas kasihan. Pastinya ini bukan sesuatu yang buruk karena tugas dari sangkala ya memang seperti itu. Dia bertugas untuk mengambil nyawa seseorang ketika waktunya sudah sampai. Sangkala sendiri atau betara kala, meskipun di sini perannya terdengar buruk dan diliputi oleh banyak cerita buruk, sebenarnya betara kala ini atau sangkala ini juga tidak bisa dianggap tokoh antagonis. Karena di balik semua keburukannya, betara kala atau sangkala ini juga memiliki banyak sekali sisi yang protagonis. Dalam kepercayaan Jawa kuno, tiap tokoh protagonis itu pasti memiliki sisi-sisi antagonis. Begitu juga sebaliknya, seperti betara kala ini. Meskipun ya terdengar buruk dan seringkali berperan sebagai tokoh antagonis, betara kala atau sangkala ini juga memiliki banyak sekali sisi yang protagonis. Dan karena pergantian waktu itu berhubungan dengan sangkala atau betara kala, maka masyarakat Jawa yang masih menghubungkan dengan pergantian waktu ini pada saat malam satu suro ini dengan kehati-hatian, bersikap eling dan waspada. Eling di sini memiliki arti bahwa manusia harus sadar diri dan menyadari kedudukannya sebagai bagian dari semesta, bukan sesuatu yang mengatur semesta, tapi menjadi bagian dari semesta. Ritual-ritual yang dilakukan pada malam satu suro pun itu menitik beratkan pada ketentraman batin sebagai bagian dari keselamatan. Bagi orang Jawa, ini sesuatu yang dianggap penting untuk menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Itu kenapa pada malam satu suro ini juga dianggap sebagai sesuatu yang bukan hanya keramat, tapi juga dianggap sebagai malam yang penuh berkat, malam yang suci, dan menjadi bagian dari tradisi dan kepercayaan yang bagi mereka yang mempercayainya itu sesuatu yang harus dilakukan. Ada beberapa ritual yang dilakukan pada malam satu suro seperti selamatan, kemudian ada ruatan, ada wilujengan, ada banyak sekali ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa ya. Ritual-ritual tersebut sebagai bentuk negosiasi spiritual sehingga hal-hal gaib yang diyakini yang berada di atas manusia itu akan menyelamatkan dan tidak menyentuh manusia secara negatif. Hal tersebut diyakini secara turun-temurun sehingga muncul berbagai pantangan yang dilakukan pada saat malam satu suro ini seperti pernikahan, hajatan, dan sebagainya. Hal-hal tersebut menjadi pantangan tersendiri bagi masyarakat Jawa untuk dilakukan pada malam satu suro. Alasannya sendiri karena bulan suro atau malam satu suro ini sebagai hari atau bulan yang suci, yang agung gitu, yang begitu besar. Alasannya karena malam satu suro dan bulan suro sendiri itu dianggap sebagai sesuatu yang mulia,
yang agung, yang besar. Masyarakat Jawa itu meyakini ya seperti itu, bahwa bulan Suro ini adalah sesuatu yang sangat sakral. Karena kemuliaan bulan Suro ini dan terlebih tanggal 1 Suro ini, maka manusia itu dianggap terlalu rendah, terlalu lemah, dianggap tidak kuat untuk menyelenggarakan kegiatan di luar ritual-ritual yang sudah menjadi tradisi turun-temurun dan menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat Jawa. Hajatan itu hanya dilakukan oleh kalangan tertentu. Kaum tertentu ini adalah para bangsawan atau raja. Itu kenapa ritual-ritual dan hajatan itu hanya dilakukan oleh keraton-keraton dan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan keraton. Nah, tapi kegiatan itu pun itu masih berhubungan juga ya. Hajatan itu maksud saya. Hajatan itu pun masih berhubungan langsung dengan ritual seperti jamasa pusaka, kemudian ada ruatan, ada sesajen agung dan lain-lain. Selain itu, malam 1 Suro dianggap keramat karena dalam kepercayaan masyarakat Jawa, bulan Suro juga digunakan sebagai awal penanggalan dalam jagat gaib. Oke, jadi menariknya di sini. Ini juga awal dari penanggalan para yang tidak terlihat itu. Bagi masyarakat Jawa sendiri, bulan Suro merupakan bulan di mana para makhluk gaib tersebut mendapatkan dispensasi untuk memberi ganjaran kepada manusia yang tidak berhati-hati, tidak waspada dan tidak eling, tidak menyadari kedudukannya sebagai bagian dari semesta. Di situ menariknya ajaran ini. Meskipun bulan Syuro ini identik dengan bulan Muharram maksud saya, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar, khususnya dalam hal ritual dan tradisi. Jadi ya meskipun identik ya, itu sama sekali berbeda antara bulan Syuro dengan bulan Muharram. Sekian dulu cerita saya soal bulan Syuro dan malam 1 Syuro kali ini. Apabila teman Kelana ingin memberi masukan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah.